mengandung virus HPV DNA yang high risk. Jadi dia pernah berselingkuh dengan beberapa wanita. Sebelumnya dia pernah berselingkuh pada saat mereka masih kuliah. Jadi pada saat dia hamil anak ketiga, dia mengetahui suaminya menjalin komunikasi dengan wanita lain. Hai semua, balik lagi di channel kita, Velita Nathan TV. Kali ini aku akan membawakan cerita nyata di balik pekerjaan aku, bukan tentang edukasi kesehatan teman-teman, melainkan aku akan menceritakan di balik senyum seseorang. Jadi aku akan menyebutnya sebagai Nyonya S. Nyonya S ini memiliki 3 orang anak dan kebetulan dia baru saja melahirkan anak ketiganya, teman-teman. Dan setelah dia melahirkan sudah dijadwalkan untuk kontrol setiap 7 hari, dan selanjutnya ketika kontrol ke 40 hari sebelumnya sudah dijadwalkan oleh dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan pap smear, dan kita ambil pap smear yang lengkap, yaitu pap smear HPV DNA. Nah, buat kalian juga yang belum tahu pap smear HPV DNA, ada juga kok di video aku penerangan tentang pap smear HPV DNA, teman-teman. Jadi di hasil pap smear HPV DNA ini akan mengandung apakah di dalam tubuh seorang wanita itu mengandung virus-virus yang beresiko tinggi untuk terjadinya kanker serviks, begitu ya. Jadi hasilnya itu kurang lebih 2 minggu dari kita pengambilan sampel. Nah, setelah 2 minggu kemudian kita ambil hasilnya, dan kemudian pasien juga sudah bertemu dengan membawa hasilnya. Jadi pasien ambil di laboratorium seperti itu, kemudian kembali lagi ke kita untuk konsultasi hasilnya. Dia sebenarnya agak bingung karena memang nggak ngerti hasilnya gimana, cuman ada yang positif. Nah, ketika kita baca itu adalah mengandung virus HPV DNA yang high risk. Jadi virus HPV DNA ini ada 2 golongan, teman-teman, yang high risk sama low risk. Jadi dia terkena dengan virus, 2 jenis virus yang high risk yang akan mengarah ke kanker serviks. Tapi dengan terapi dari dokter, pastinya nanti akan dicek ulang lagi, biasanya setahun sekali. Kalau misalkan kalian sudah pernah tes tes pap smear HPV DNA misalkan normal kayak gitu, kalian bisa tes 3 atau 5 tahun sekali kalau misalkan kalian normal. Nah, kalau misalkan positif, si ibu S ini akan terus diterapi dan dicek ulang setiap setahun sekali untuk menentukan gimana hasilnya setelah 1 tahun terapi. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai situ aja untuk pengenalan aku tentang si tes pap smear HPV DNA ini ya, teman-teman. Nah, lanjut ke ceritanya. Setelah ibu ini dijelaskan oleh dokter kandungan, dia sangat sedih dan menangis. Sebelumnya kita memang sudah akrab karena memang dari anak pertama, kedua, dan ketiga itu rajin banget kontrol di tempat kita dan suka curhat gitu. Apalagi kalau misalkan kita ketemu di tempat imunisasi, kita pasti ketemu sama si ibu S ini. Jadi kita udah sangat kenal dan akrab dengan ibu S ini gitu. Ketika sudah dijelaskan oleh dokter, dia sangat sedih dan menangis. Dia bertanya, memang sebelum kita pap smear, dia mengeluhkan keluar sesuatu di misfinya itu berbau dan gatal gitu ya, teman-teman. Dan setelah dijelaskan hasilnya, dia sangat sedih dan menangis. Dia tanya, kenapa saya bisa mengalami hal seperti ini? Nah, dijelaskan virus ini hanya terjadi atau tertular melalui hubungan. Ya, itu, teman-teman. Aku takut nanti di YouTube ini kena sanksi, makanya aku bakalan samarin kalimat-kalimatnya ya, teman-teman. Jadi virus ini hanya tertular melalui hubungan wek-wek gitu ya. Nah, setelah itu dia makin sedih gitu, dan kita kasih tahu karena ini cuma tertular melalui itu, nggak ada yang lain. Berarti kalau misalkan kamu tertular, berarti salah satu pasangan ada yang mengkhianati. Ibu ini sangat lama banget cerita ke kita. Kebetulan saat itu keadaan udah sepi ya, nggak terlalu rame, dan dia cerita banyak hal. Sebenarnya ya bener sih, Dok, karena suamiku sebenarnya pernah melakukan
hubungan fake dengan orang lain di luar pernikahan seperti itu. Jadi dia pernah berselingkuh dengan beberapa wanita. Sebelumnya dia pernah berselingkuh pada saat mereka masih kuliah, dan setelah ibu ini hamil anak ketiga. Jadi pada saat dia hamil anak ketiga, dia mengetahui suaminya menjalin komunikasi dengan wanita lain, seperti itu ya teman-teman. Karena posisinya pada saat itu si suami harus bekerja di luar kota, jadi jauh dari istri gitu ya teman-teman. Setelah itu dia menceritakan, akhirnya dia bisa mengetahui kalau dia punya feeling kalau suaminya ini sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Akhirnya dia tahu, dan akhirnya si suami ini membawa pasangannya itu, pasangan di luar nikahnya itu ke dalam rumahnya mereka. Dan itu sangat shock sekali istrinya, sedih banget. Dia juga bercerita sambil nangis ya teman-teman. Aku ngerasain banget sih kalau pas cewek gitu ya digituin, terus kita denger kayak kita ngerasa kesel banget kan teman-teman. Ini udah tahu nih si suaminya salah, tapi pas masih dibawa lagi si selingkuhannya itu ke dalam rumahnya mereka gitu, berani-beraninya. Bener-bener deh, dia sangat sedih, tapi gak kepikiran untuk mengakhiri hubungannya teman-teman, mengakhiri hubungan rumah tangganya kayak gitu, karena mereka sudah punya 3 anak, apalagi si istri ini, si ibu S ini sedang hamil anak ketiga. Jadi dia sangat memikirkan sekali resiko yang terjadi pada anak-anaknya ketika dia memilih jalan untuk bercerai, seperti itu teman-teman. Dan akhirnya setelah si wanita ini dibawa ke rumah, si suami menjelaskan bla 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 seperti itu. Ternyata si perempuan ini pernah hamil juga. Jadi pas si ibu S ini hamil, dia hamil muda, tapi karena si wanita ini takut ketahuan sama orang tuanya, kebetulan dia juga masih kuliah, masih semester awal, dan dia karena takut sama orang tuanya, dan dia harus menghilangkan kandungannya, seperti itu teman-teman. Sempat cekcok info dari ibu S, tapi mau gimana lagi, dia bilang seperti itu. Anak saya sudah 3 dan saya nggak mungkin berpisah sama papanya anak-anak, karena saya takut jiwa atau psikologis anak-anaknya terganggu. Itu jauh banget dibalik yang biasanya aku ketemu sama ibu S ini ketawa gitu kan, happy cerita apa aja gitu, karena kita udah kenal lama banget. Tapi ternyata dia memiliki cerita di balik kehidupannya, di balik senyumnya selama ini teman-teman. Si ibu S ini berpikir untuk bertemu dengan orang tua wanita ini, dan dia pergi ke sana setelah si wanita ini dibawa ke rumah mereka. Bapak dan ibu dari si Mbak P ini aja aku bilang ya, aku nggak mau ngomong pelakor, tapi aku bilang Mbak P aja. Ke rumah Mbak P ini, ibu S ini menghampiri ke rumah Mbak P dan bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu sama sekali. Dan setelah di rumah orang tua Mbak P ini, Mbak P juga menjelaskan kalau selama ini suaminya mengaku masih single. Ini parah banget sih. Dan orang tuanya sebenarnya marah sama Mbak P ini, dan menyuruh Mbak P ini untuk mengakhiri hubungannya. Dari setelah itu akhirnya ibu S ini pulang lagi ke rumahnya dan bertemu dengan suaminya. Setelah beberapa saat mereka berantem gitu ya jadinya, karena si ibu S ini menemui ke keluarga Mbak P ini gitu. Ternyata hubungan mereka masih terjalin teman-teman. Dan setelah beberapa saat dari Bu S ini ke rumah orang tua dari Mbak P ini, si Mbak P ini dibawa lagi ke rumahnya untuk tinggal di rumahnya teman-teman. Posisinya sangat-sangat miris, benar-benar miris banget. Aku nggak ngerti gimana Mbak P ini harus bicara sama orang tuanya untuk pergi dari rumah, padahal sudah ketahuan gitu ya, ada cerita kalau dia menjalin hubungan dengan seseorang laki-laki yang sudah memiliki keluarga gitu ya. Harusnya kalau kita jadi orang tua gitu, aku nggak bakalan ngelepasin tuh anakku gitu kan, apalagi udah ada cerita yang kayak gitu kan teman-teman. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya si perempuan ini, Mbak P ini, dibawa ke rumahnya teman-teman, ke rumahnya ibu S ini, dan tinggal bersama. Setelah itu Mbak P ini berpikir
kenapa hubungannya tetap kayak gini-gini aja gitu loh setelah tinggal di dalam rumah Ibu S ini. Dan di dalam rumah itu juga Ibu S sempat cerita kalau misalkan Ibu S ini kalau misalkan dia mau mandi, mau ke kamar mandi gitu ya, selalu berdua sama si Mbak P ini. Karena apa? Karena dia nggak mau ngelihat suaminya dengan si Mbak P ini berduaan di dalam ruangan atau di dalam kamar yang nggak diketahui sama Ibu S ketika ke kamar mandi gitu. Jadi kalau misalkan Mbak P ini ke kamar mandi, si Ibu S juga ikutan kayak gitu, jadi bareng gitu teman-teman, dan keluarnya juga bareng kayak gitu. Setelah beberapa lama, akhirnya Mbak P ini memilih untuk meninggalkan suami Ibu S. Aku senang banget dengernya, akhirnya Mbak P meninggalkan suami dari Ibu S. Memang harusnya dari awal sih, kalau misalkan kamu udah tahu nih, udah berumah tangga, baiknya udah deh, selesain deh. Dan setelah itu baru deh suami dari Ibu S ini meminta maaf, nangis, merasa bersalah, dan akhirnya memperbaiki hubungannya mereka. Dan kalian tahu teman-teman, dari semua cerita yang aku ceritain tadi, ternyata si suami dari Ibu S ini hidup dengan Ibu S ini. Jadi suaminya ini nggak bekerja teman-teman, dia masih kuliah, melanjutkan kuliahnya yang tertunda, dan yang bekerja ini adalah si Ibu S selama ini gitu teman-teman. Jadi kayak aduh, bener-bener gak tahu diri banget gak sih suami kayak gitu, yang kerja nih istrinya si Ibu S ini bekerja, tapi suaminya masih nakal kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya setelah selesai kuliah, si Ibu S ini mencarikan pekerjaan untuk suaminya, dan akhirnya suaminya bekerja. Dan dari cerita itu si Ibu S juga cerita terakhir di endingnya yang plot twist banget. Jadi ceritanya gini teman-teman, Ibu S bilang kayak gini, tapi sebenarnya ini memang sudah takdir saya, kesalahan saya dari waktu saya masih muda. Dia bilang seperti itu. Jadi waktu sebelum saya kuliah, BTW Ibu S ini dan suaminya beda usia sekitar 2-3 tahun gitu teman-teman. Jadi sebelum dia masuk ke kuliah, dia itu sempat bekerja. Jadi lulus SMA dia bekerja gitu ya. Dia bekerja di sebuah showroom kayak gitu teman-teman. Dan dia kenal dengan laki-laki di sana yang sudah memiliki keluarga, dan mereka menjalin hubungan dengan si laki-laki itu sampai akhirnya mereka nikah siri, tapi tidak sempat memiliki anak. Jadi hanya nikah siri aja, tidak dikaruniai anak gitu ya teman-teman. Dan ketika orang tua dari si Ibu S ini tahu bahwa anaknya itu bekerja sambil sudah menikah siri dengan laki-laki yang sudah berumah tangga, akhirnya kedua orang tua dari Ibu S ini membawa Ibu S pulang ke kampungnya gitu. Jadi mereka terpisah deh. Setelah itu baru lost contact dan gak bertemu lagi. Sambil menangis, Ibu S mengatakan bahwa ini adalah dosanya di masa lalu, dan setelahnya dia kembali ke Jakarta untuk kuliah, dan di situ dia bertemu dengan suaminya teman-teman. Dan ketika bertemu dengan suaminya, jadi suaminya itu posisinya adik kelasnya gitu ya. Dan di sana mereka juga melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Jadi Ibu S ini memang merasakan waktu di masa lalunya itu adalah perbuatan yang buruk banget, yang gak patut dicontoh. Jadi pas dia kuliah itu baru awal-awal semester awal, dia melakukan hubungan dengan suaminya ini, dan akhirnya dia harus hamil di luar nikah, dan akhirnya mereka menikah. Jadi mereka berhenti dulu tuh untuk kuliah dan melahirkan anaknya gitu ya. Baru setelah itu dia lanjut kuliah lagi kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya pas dia cerita di pertengahan gitu, aku sedih banget dengernya teman-teman. Sedih banget ada gitu ya suami yang gak kerja, yang masih ngandelin istrinya, tapi dia melakukan hal-hal yang di luar orang normal gitu. Dia masih selingkuh, dia masih main sama cewek lain gitu ya, udah punya anak 3 apalagi gitu. Terus pas ke belakangnya cerita selanjutnya, aku makin
ya udahlah gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa dari Ibu S gitu ya, karena sudah dicapai karmanya, atau sudah dia terima nih karmanya. Dia sudah terima karmanya. Semoga di kedepan, di kehidupan selanjutnya, keluarga Ibu S dan suami bisa langgeng sampai kakek nenek gitu. Dan buat teman-teman, gimana ceritaku kali ini? Pasti bikin emosi banget kan, bikin sedih, dan terakhir bikin ya udahlah, kayak gitu sih kalau aku ya. Kalau kalian gimana, kalian bisa komen di bawah. Atau kalau misalkan kalian punya cerita yang sama, atau kalian pernah mengalaminya juga gitu, kalian bisa kirim cerita kalian di email aku, atau kalian bisa DM di sosial media aku di Instagram. Jangan di Instagram anak aku, ke Instagram aku aja, walaupun followersnya masih sedikit banget. Tapi aku senang banget, YouTube aku sudah 2000 followers, teman-teman. Semoga cerita aku ini dapat menginspirasi atau jadi pelajaran buat kita gitu ya, supaya kita bisa menata hidup kita baik gitu ya, supaya nanti kita nggak terima nih karma-karma buruk di kehidupan kita ke depannya, kayak gitu teman-teman. Nah, terima kasih banyak yang udah support aku dan sudah ikutin YouTube kita, apalagi ikutin Instagram kita. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Tungguin lagi cerita berikutnya. Mudah-mudahan aku punya cerita lain lagi yang bisa aku bagiin sama kalian semua.